pertanggungjawaban Kiai Amati kepada pembina, tetapi Kiai Amati tidak pernah mau memberikan laporan. Akhirnya pihak pembina yayasan meminta bantuan kepada salah satu tokoh ulama di Kudus, yaitu Kiai Haji Ulil Albab Arwani. Kebetulan Kiai Ahmad ini adalah murid beliau dan Ibu Istiqomah ini adalah murid beliau. Sampai 3 kali dimediasi, ternyata Kiai Ahmad ini tetap tidak mau memberi laporan pertanggungjawaban. Pak itu Wali santri dari santri kelas 1 atas nama Ahmad Asrof Nasrullah. Jadi Ahmad Asrof Nasrullah. Jadi kami ini termasuk wali santri baru masuk 5 bulan sudah mengalami hal seperti ini. Untuk saat masuk kami ini membayar biaya 9 juta dengan biaya SPP per bulan termasuk uang 1,2 juta. Jadi kejadian itu pada 13 November pagi, hari Minggu saya masih ingat. Kami ini diteleponi Ustadz dan Ustadzah, tidak hanya satu. Dalam satu hari itu saya masih punya rekodnya 9 kali mereka menghubungi dengan tema yang sama. Bapak putranya ada dipindah. Ini tadi malam Pak Kiai mengundurkan diri, disertai dengan semua ustadz. Jadi kalau anak bapak bertahan di sana, tidak ada ustadz yang menampung. Penyebabnya diceritakan bahwa atas tanah pesantren itu jadi rebutan waris. Terus kedua, bahwa yayasan meminta semua biaya itu naik. Berdaya begitu. Ketiga, bahwa Pak Ahmadi selaku Kiai pengasuh ini merasa didolimi karena membesarkan pondok tiba-tiba di depan. Jadi beritanya yang kami terima seperti itu. Setelah itu saya juga bilang ke beberapa ustadz, sebentar mas, saya tak berpikir sama tak juga lihat ke pondok. Segenap hadirin yang saya hormati, bersyukur marilah kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia, hidayah dan inayahnya kita bersama-sama pada siang ini dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Yang kedua kalinya, saya sangat terima kasih sekali atas kehadiran Bapak semuanya dalam rangka mengawal proses yang terjadi di hal ini saat ini, yang tadi mungkin sudah disampaikan secara panjang lebar oleh Pak Soliki. Mungkin saya hanya nanti sedikit menambah itu aja, dan nanti kita lebih enak nanti kalau kita bisa jawab sehingga apa yang dikabulkan kita berikan. Jadi saya tambahkan sedikit ini aja. Jadi saya sampaikan bahwa Pondok Al-Halim ini telah didirikan sejak tahun usia 2002 misalnya. Tapi dengan akte tahun 2006, akte yayasan untuk pondok pesantren dan masjid ini. Yang saat itu tadi dijelaskan Pak Halikin dengan Ustadz Haji Serozi. Dan kemudian memang dalam perkembangannya memang sudah bagus lah, tidak ada masalah yang berarti memang. Kami hanya menekankan ini saja, menekankan yang mulai terjadinya permasalahan yang ada. Jadi terus terang begini, jadi Ahmadi ini memang bukan siapa-siapa bagi saya. Karena apa? Karena bahwa Ahmadi ini orang lain. Jadi ketika Seroji yang sudah meninggal itu memang dulu ikut saya di rumah saya. Jadi seperti apa? Seperti santri yang di rumah ya, membantu di rumah saya. Ini yang orang kafir, orang juga. Ketika kita masuk pondok dan adanya sudah meninggal, kita kemudian Ahmadi ini memang bukan siapa-siapa. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi tidak ada kaitan saudara atau apa, tidak ada sama sekali. Hanya karena dia itu dibawa oleh istrinya yang saat itu menghadap ke saya mau nikah
karena dia dari pondok pesantren yang terkenal dan dia juga sudah hafid Quran yang isinya juga sudah hafid, sehingga saya pun percaya bahwa mereka orangnya baik karena dengan cara penampilan. Pondok yang tidak berizin, artinya pondok yang baru didirikan per 13 November kemarin. Jadi pertama namanya Al-Fatah. Ketika kemarin diajukan ke Menkumham ternyata sudah ada yang memakai nama Al-Fatah, makanya ditambahin menjadi Al-Fatah Raudhatul Quran. Dan saat ini pondok itu menyelenggarakan pondok pesantren MI, TPQ, Madin yang tidak berizin karena izinnya masih ikut ke MI Al-Khalimi. Saat ini kita laporkan di Polda Jawa Tengah dengan itu tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tanpa izin. Gedung MI Al-Khalimi juga digunakan ya, Yang digunakan Al-Fatah adalah gedung TK dan TPQ Al-Khalimi, milik Al-Khalimi yang digunakan sekarang. Tapi untuk administrasinya itu namanya bukan Al-Fatah ya? Bukan, karena dia tidak mempunyai izin sampai hari ini. Sampai hari ini tidak ada izin. Ya, terkait dengan apa tadi yang oknum orang Kemenak tadi Pak, seperti apa aja? Jadi kemarin kita berkali-kali untuk datang ke Kemenak Kudus untuk menanyakan terkait perkembangan dengan konflik yang terjadi di Al-Khalimi. Ternyata oleh Kasih Penmat Kabupaten Kudus, inisial Ibu SM, itu mereka menjawab bahwa tidak terjadi konflik apa-apa. Padahal sudah jelas-jelas terjadi konflik internal di Yayasan Al-Khalimi yang menyebabkan Yayasan Al-Khalimi sekarang adalah lumpuh total. Tidak ada kegiatan sama sekali dengan adanya konflik tersebut. Jadi kondisinya tadi masih ada 15 tadi dan kondisinya sekarang Pak. Maksudnya di Al-Khalimi Jadi, sendiri murid siswa-siswanya? Yang bertahan adalah 15 orang santri, 3 putri dan 12 putra. Tetapi ketika dibuka diintimidasi, tutup lagi, dibuka lagi, ustadz diintimidasi, tutup lagi. Sudah ada 9 ustadz baru, rekrutan Al-Khalimi yang baru yang sudah mengundurkan diri. Kemarin kita sudah melaporkan ke Kasat Interkam Polres Kudus untuk diminta perlindungan hukum karena banyak sekali ustadz-ustadz yang diintimidasi oleh pihak Al-Fatah punya Kiai Ahmadi. Intimidasinya bentuknya apa? Intimidasi ada yang langsung datang bergerombol 10 orang memakai sepeda motor, terus intimidasi verbal juga ada. Kamu di sini ya Nang, cah bagus hati-hati ya, itu ada. Terus ada yang intimidasi secara fisik. Karena kejadian tanggal 27 November itu adalah wali santri bentrok fisik langsung dengan ustadz. Bentuknya Ya mau pukul-pukulan dilerai oleh warga sekitar. Itu di tanggal 27. Jumlah keseluruhan santri sekitar 380 orang. Yang masih bertahan di Al-Khalimi 15 orang. Info dari Intel yang masih bertahan di Al-Fatah sekitar 200-an orang. Jadi yang selebihnya ini kita nggak tahu apakah masih bertahan di rumah atau sudah pindah ke yayasan lain, kita tidak tahu. nama lengkapnya Solikin, Mbak Solikin selaku Ketua Aman. Sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ahmadi selaku pengasuh. Jadi tanggung jawabnya terhadap anak kami bagaimana? Karena pada prinsipnya bahwa kami ini secara administratif adalah santrinya Pondok Pesantren Al-Khalimi yang berada di bawah Yayasan Al-Khalimi. Sehingga sebagai santri yang di bawah pondok pesantren yang resmi dan berizin, kami berharap bahwa pemerintah provinsi, karena di kabupaten sudah tidak ada solusi Pak sampai hari ini, kami sudah menghadap ke Pak Wakil Gubernur dengan harapan bahwa nasib anak-anak kami, pendidikan formil maupun non formil ini diperhatikan dan segera ada solusi yang terbaik baik bagi kami yang masih bertahan ataupun yang di rumah ataupun mereka-mereka yang terpaksa harus pindah. Jadi harapan kami mohon pihak pemerintah provinsi, pihak pemerintah kabupaten, kasus yang terjadi terhadap anak-anak kami ini segera dicarikan solusi terbaik. Mungkin itu harapan kami dari wali santri. Terima kasih. untuk anak sendiri saat ini Untuk anak saya saat ini masih di pesantren Al-Khalimi bertahan dengan kondisi apa adanya, dan ustadz yang juga seadanya karena selalu diteror, fasilitas yang tidak ada sama sekali karena diambil, sehingga kami terpaksa harus membawa beberapa fasilitas sendiri dan tiap malam kami bergiliran menjaga Mas. Kami tiap malam itu wali santri bergiliran menjaga demi keamanan anak kami. Jadi harapan kami semoga ini segera untuk pihak-pihak yang mengakibatkan semua yang terjadi segera mendapat sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. Mungkin itu harapan saya. Terima kasih. namanya lengkap Saya Bambang Budianto, wali santri dari kelas 1 atas nama Ahmad Asrof Nasrullah.